pertama. Ini dia pasukan Persik Kediri, asuhan pelatih Gusnul Yakin. Ya, Persik Kediri tampil hari ini dengan menurunkan kiper Herman Batak, dan Haryanto di sini masih tetap menjadi pilar utama walaupun usianya tidak lagi muda. Sana masih ada Ligimin, Ridwi untuk membuktikan bahwa mereka masih layak untuk diperhitungkan. Dan badai pegunungan, asuhan pelatih Zainal Abidin. Ya, kita melihat di sini banyak perubahan yang terjadi di susunan pemain Persiwa. Tentunya dari posisi kiper di sini Gary Mandagi yang dipercayakan menggeser Timotius Mote, dan kita melihat ada pemain muda yang dipasang. Pemain yang telah mencetak 1 gol bagi Persik Kediri di awal musim ini. Ini dia babak pertama, Persik Kediri melawan Persiwa Wamena. Ya, kita lihat Saktiawan hari ini ternyata bisa tampil karena memang ada keraguan awalnya dari Gusnul Yakin setelah membela tim nasional di Pra Piala Asia. Mampukah Saktiawan Sinaga menambah pundi-pundi golnya sore ini di hadapan publik mereka sendiri? Sebuah tendangan bebas langsung diperoleh oleh Persik Kediri. Ya, dan kita lihat di sana ex ataupun mantan pemain Persiwa Wamena, Oka John, yang tentunya memiliki tendangan yang dahsyat. Kita lihat. Kembali serangan, terjatuh di kotak penalti, bukan sebuah pelanggaran. Ya, saya pikir pelanggaran yang masih batas-batas tertentu. Kembali, nyaris saja sebuah serangan di awal babak pertama. Masih mampu ditepis oleh Gary Mandagi. Ya, kita lihat di sini. Sinaga. Kita lihat di sini Persik langsung mengambil alih serangan ya. Mereka telah mengandalkan keluar semua kemampuan mereka untuk meraih gol di babak awal ini. Ya, kita lihat dari serangan ulang sebenarnya tidak ada pelanggaran yang cukup deras. Ya, kita lihat di sini bagaimana tidak ada penjagaan sama sekali kepada Sakti Sinaga, dan di menit-menit awal sudah ada serangkaian serangan Kediri yang memang membuat lini pertahanan Wamena kesulitan dalam menjaga zona kotak penalti. Kita melihat kembali sebuah serangan dari Kediri. Ya, percobaan yang bagus dari pemain baru Nazarov ya, yang selama ini memang diragukan kualitasnya, tetapi pada sore hari ini menjadi starter 11 oleh Gusnul Yakin. Tendangan pojok diambil oleh Haryanto. Langsung ke depan gawang, masih bisa ditipu oleh Mandagi. Kembali, masih Persik Kediri. Kali ini lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh pemain-pemain Persiwa Wamena. Hanya beberapa meter di depan kotak penalti Persiwa Wamena. Ya, kita lihat di sini bagaimana Oka John juga dengan cepat mengkoordinir langkah-langkah untuk mengeksekusi tendangan bebas ini. Selain Oka John, tentunya di sini Sakti Sinaga adalah langganan mencetak gol bagi PSMS Medan, mantan klubnya, melalui posisi-posisi bola-bola mati. Dan ini lihat, kita melihat berbagai opsi yang dimiliki oleh Persik Kediri. Menarik untuk dilihat apakah Oka John mampu menceploskan gol kepada mantan klubnya. Sebuah tendangan spekulasi. Masih gagal. Masih bisa ditepis oleh Mandagi. Kembali Persik Kediri. Mampu dicuri oleh pemain Persiwa kali ini. Memasuki daerah pertahanan Persik Kediri, berpindah ke sisi sebelah kanan. Terlalu jauh. Satu kelebihan anak-anak Persiwa ya, bermain cepat ketika dapat bola. Memang mereka memiliki kelebihan kecepatan. Kita lihat tendangan ulang bagaimana peluang didapat oleh Persik Kediri. Immanuel Padua
Masih gagal Pak 2, kembali serangan dari Persik Kediri. Masih bisa dihalangi. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Persik. Gunawan, Husnul Yuli, Peto Morales, Legimin Raharjo, kembali ke Husnul Yuli. Masih mampu dibaca oleh barisan pertahanan Persiwa Wamena. Ya, satu skema yang bagus pokoknya disusun dari sayap kanan Husnul Yuli. Hanya saja memang tadi kelihatan Haryanto kesulitan dalam mengontrol bola. Ya, kita melihat inilah sesuatu yang diharapkan akan terjadi di lapangan kali ini. Permainan yang keras, bukan kasar namun permainan yang keras. Kita melihat bagaimana Eric Wick Lewis menghalau pergerakan Mahyadi Pangabean yang kita tahu juga salah satu kekuatan Persik dalam mengatur serangan melalui overlapping dari sisi sayap sebelah kiri. Dan kembali kita melihat bagaimana para pemain Kediri memanfaatkan lebar lapangan. Baik sekali di sini juga kontrol bola yang ditunjukkan di menit-menit awal. Ziswa Mako, masih Ziswa. Boke Fodai melebar ke kanan, kembali umpan lambung ke kotak penalti. Yang dituju adalah Ziswa. Sebuah tendangan spekulasi Alex Yarangga. Masih lemah. Ya, saya pikir itu tayangan ulang ya, bagaimana Alex Yarangga melakukan tendangan ke arah gawang. Hanya saja memang sangat lemah dan jauh dari sasaran. Yang sebenarnya menurut saya masih bisa bola digeser ke kanan karena masih ada teman-temannya di sana. Kembali serangan Persik Kediri. Ya, ada baiknya saya pikir anak-anak Kediri memancing anak-anak Persiwa untuk naik dulu ya, tidak memaksakan bola ke depan terus. Sebuah tendangan spekulasi lagi-lagi dari jarak yang cukup jauh. Kita melihat bagaimana Saktiawan Sinaga. Ya, kita melihat memang tidak ada opsi lain bagi Saktiawan kecuali mencoba tendangan dari luar kotak penalti karena begitu banyak pemain Persiwa yang berada di kotak penalti menjaga rekan-rekan yang lain. Dan kita tahu juga bagaimana Gary Mandagi tentu saja diharapkan agar membuat sesuatu yang ceroboh di kotak penalti, mengingat ini adalah pertama kali ia turun membela Persiwa Wamena musim ini. Masih Persiwa Wamena. Kembali pelanggaran Yesaya Desnam. Ya, kita melihat ini adalah serangkaian pelanggaran yang dilancarkan oleh anak-anak Wamena terhadap para pemain Kediri, dan saya pikir ini memang kesulitan bagi para pemain Wamena untuk mengantisipasi pergerakan-pergerakan Sakti Sinaga yang juga secara skill individu di atas rata-rata. Dan kita melihat hanya dalam kurun waktu 9 menit sudah 3 tendangan bebas yang diperoleh oleh Kediri. Dan tentunya kembali sebuah peluang. Apakah ini kembali Oka John nampaknya sangat bernafsu untuk menjebol gawang mantan klubnya? Pelanggaran yang sekaligus menjadikan Yesaya memperoleh kartu kuning yang pertama. Ya, tidak adanya Ronald Pagundes ya,
tendangan-tendangan bebas dari Kediri kita kelihatan terlalu memaksakan ke arah gawang. Masih Haryanto. Sebuah crossing ke sisi sebelah kiri. Langsung masih jauh di atas Mister Gawang Gary Mandagi. Haryanto, pemain berusia 32 tahun. Tendangan pojok yang ketiga bagi Persik di babak pertama. Kembali Mahyad dan kita lihat, wow, terjatuh Gunawan, bukan pelanggaran. Kembali ke Haryanto, pendek saja, masih, ya, masih gagal dimaksimalkan oleh Husnul Yuli. Menit-menit awal yang kritis bagi Wamena. Sangat penting bagi mereka untuk menjaga daerahnya agar tidak kemasukan gol di menit-menit awal. Apalagi kita tahu karakteristik para pemain Kediri, yaitu biasanya gemar mencetak gol di menit-menit awal seperti yang mereka tunjukkan di pertandingan terakhir mereka di kandang, di mana mereka ditahan 2-2, di mana Sakti Sinaga mencetak gol hanya dalam hitungan detik. Tekanan demi tekanan pemain-pemain Persik Kediri. Ya, dalam situasi seperti ini saya pikir Persiwa perlu bermain lebih sabar ya, sehingga tidak langsung kebobolan di menit awal ini. Mahyadi Panggabean, pemain yang juga telah menciptakan 1 gol bagi Persik Kediri. Husnul Yuli, masih Husnul Yuli, langsung ke depan, Pato Morales, kita melihat, ya, Husnul Yuli dan gol! Saktiawan Sinaga menambah golnya menjadi 2 pada Jarum Indonesia Super League, membuat Persik unggul menjadi 1-0. Ya, satu penantian yang cukup ditunggu-tunggu dari awal pertandingan. Nah, kita lihat tadi skema permainan begitu rapi, 1-2 antara dari Oke John, Santiawan dan Patricio Morales. Dari sini memang mereka mendapat hasil yang cukup maksimal. Kita lihat dari tayangan ulang bagaimana Husnul memberikan bola. Ya, dan kita melihat di sini tidak terlepas tentunya gol Sakti Sinaga yang dicetak oleh kelalaian seorang Yesaya Desnam. Dan baru saja kita bicarakan bagaimana para pemain Kediri begitu gemar mencetak gol di menit-menit awal, dan kembali kita melihat gejala tersebut lahir dan akhirnya terlaksana. Dan siapa lagi kalau bukan Sakti Sinaga yang mencetak gol, pemain yang menampilkan permainan yang sangat impresif bagi Kediri di putaran kedua Jarum ISL musim lalu, dan tentu saja membuat hasil sementara yang cukup sulit bagi Persiwa Wamena, di mana mereka harus ketinggalan di pertandingan baru berjalan kurang lebih 11 menit. 2 gol tercipta melalui kaki Sakti Sinaga bagi Persik Kediri di awal musim Jarum Indonesia Super League. Ya, ternyata Saktiawan masih sakti ya sampai saat ini. Pada musim sebelumnya kita juga mengetahui bahwa Sakti Sinaga menjadi top skor di Persik dengan 14 gol yang diciptakannya. Kembali Husnul Yuli, Haryanto, sebuah sentuhan 1-2, masih kandas. Kali ini Persiwa Wamena melalui Ziswa Siswanto Mako. Immanuel Padua melebar ke kanan, berusaha dikejar. Edi Bokai usaha melepaskan umpan, masih mengenai salah seorang pemain bertahan Persik Kediri. Kembali kandas serangan Persiwa Wamena. Ya, ketika anak Persiwa melakukan serangan, kita lihat memang sangat sedikit pemain yang ikut membantu ya. Paling ada 1-2 Sispa Mako atau Fodai, sehingga Fodai dapat bola agak kesulitan memberikan bola kepada rekannya. Sementara kita lihat pemain Persik cukup banyak di lini belakang.
Kembali dibuang saja oleh Oka John. Lemparan ke dalam bagi Persiwa Wamena. Lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Nur Cahyo, pemain yang sebelumnya membela Persiku Kudus. Ya, disinilah kita melihat strategi dan taktik baik dari Direktur Teknik Joko Susilo maupun pelatih Zainal Abidin sangat diperlukan bagi Wamena, karena sangat tidak efisien apabila mereka tidak bermain dengan strategi yang taktis, apalagi mereka bermain di kandang Kediri, di mana musim lalu adalah kandang yang sangat angker bagi lawan-lawannya. Dan juga kita melihat bagaimana materi pemain Kediri musim ini juga tidak banyak mengalami perubahan, di mana trio Sumut, trio Sumatera Utara masih tetap dipertahankan, Legimin, Mahyadi, dan tentu saja pencetak gol di pertandingan ini Sakti Sinaga. Patricio Morales. Perebutan antara Pato Morales dan juga Yesaya Desnam. Ya, kita lihat kerap kali para pemain Persiwa memang memanfaatkan postur tubuh mereka yang tinggi untuk menahan para pemain Kediri. Dan tentu saja bagi Gus Nul Yakin, ini adalah start yang sangat baik bagi timnya. Setelah dalam 3 pertandingan awal, mereka belum bisa meraih poin sempurna. Ya, ternyata setelah libur 1 bulan, penyesuaian diri yang dilakukan oleh Gus Nul Yakin dengan anak Persik cukup membuahkan hasil sampai saat ini. Karena memang menurut informasi adalah Gus Nul datang pemain sudah ada, jadi sehingga pertandingan 3 awal itu dia belum mengenal karakter daripada anak-anak Kediri. Dan kemarin libur 1 bulan benar-benar mendapatkan konsultasi adalah untuk saling menyesuaikan. Berpindah ke sisi sebelah kanan, ada Alex Yarangga, pemain Persiwa Wamena, dibayang-bayang oleh Husnul Yuli. Masih Alex Yarangga, lepaskan umpan ke tengah. Oka John, cukup taktis Oka John. Oh, Pato Morales, perebutan bola atas, tampaknya pelanggaran dilakukan oleh Pato Morales Ya. terhadap Joko Kuspito. dan kita melihat memang di sini tidak ada opsi bagi Pato ya. Ia menyadari bagaimana lawannya memang berada pada posisi yang lebih ideal untuk menyundul bola tersebut, sehingga iya kita melihat tidak ada fokus juga dari Pato terhadap bola. Dia lebih fokus bagaimana menjegal lawan. Sebuah timing yang tepat. Herman Batak keluar menyambut bola. Ini dia pemain muda, masih berusia 19 tahun, Ziswa Macho. Yang tadi kita lihat ada persiapan pemainnya. Peter Rumaropen kelihatannya dipersiapkan oleh Joko Susilo. Husnul Yuli, masih ada Yesaya Desnam. Dan pergantian pemain tampaknya langsung dilakukan oleh Persiwa Wamena di awal babak pertama, menit ke-18. Peter Rumaropen menggantikan striker muda mereka, Siswanto Macho. Ya, kita melihat ada reaksi tentunya dari jajaran pelatih Persiwa Wamena menanggapi kesulitan Ziswa meraih posisi-posisi yang ideal di depan, sehingga Peter Rumaropen yang juga musim lalu mencetak banyak gol dimasukkan untuk mencoba menyelamatkan situasi. Namun kita melihat para pemain Kediri masih begitu gencar dan melancarkan serangan yang bertubi-tubi. Lihatlah di sini bagaimana umpan Haryanto ke kotak penalti hampir saja membuahkan sebuah gol. Cuaca yang cukup mendukung pertandingan sore ini di atas langit kota Kediri membuat pertandingan tentunya semestinya asik untuk disaksikan. Ini dia kembali peluang, masih bisa digagalkan oleh Joko Kuspito. Cukup jauh Husnul Yuli membantu penyerangan bagi Persik Kediri. Ya, kita melihat memang terus-menerus Kusnul
melakukan serangan dari posisi sayap kanan. Jeffrey Dwi Hadi tadi. Situasi yang mengkhawatirkan bagi lini belakang Persiwa, bagaimana mereka selalu kesulitan untuk menghalau bola pada saat bola masuk ke jantung pertahanan. Dan kita lihat juga para pemain Kediri begitu paham akan situasi genting di lini belakang Persiwa, sehingga mereka terus-menerus memberikan umpan-umpan ke dalam kotak penalti. Ya, sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain Persiwa terhadap Husnul Yuli. Alexia Rangga. Pelanggaran terhadap Husnul Yuli. Legimin Raharjo kembali ke sisi sebelah kiri kali ini. Cukup baik. Sayang terjadi salah pengertian dengan Pato Morales. Oka John. Mahyadi. Nur Cahyono. Kembali serangan Persik Kediri. Nasirov Moken, pemain yang berasal dari Turkmenistan. Ya, kita juga belum tahu bagaimana Nazirov akan beradaptasi di tim Kediri yang memang saya pikir memerlukan seorang playmaker dengan datangnya seorang Amarildo Souza yang belum menunjukkan jati dirinya di Kediri musim ini. Ya, betul, memang. Kembali peluang bagi Persik. Terjatuh Saktiawan Sinaga. Bukan pelanggaran. Lemparan ke dalam bagi Persik di daerah pertahanan Persiwa Wamena. Yesaya Desnam telah memperoleh 1 kartu kuning beberapa menit yang lalu. Kembali keserobohan dari Persiwa Wamena. Husnul Yuli. Ya, Husnul Yuli. Sayang sekali. Ya, saya pikir terlalu lambat ya. Husnul Yuli memberikan bola, padahal di sana Saktiawan Patricio sudah bersiap-siap sehingga bisa dicuri pemain belakang daripada Persiwa. Menghasilkan tendangan pojok yang ke-8 bagi Persik Kediri. Cukup tenang pemain-pemain Persik. Masih terus mengurung pertahanan Persewa Wamena. Terjadi duel yang cukup seru. Legimin Raharjo dan juga Peter Rumaropen. Cepat sekali kita melihat pergerakan ataupun pergeseran bola setiap kali para pemain Kediri menguasainya. Sangat jelas mereka ingin terus-menerus menambah gol. Apalagi melihat serangkaian hasil seri yang mereka raih. Kembali sebuah peluang disapu saja oleh Nur Cahyono. Ya, serangan yang bergelombang datangnya kepada Persiwa membuat pertahanan mereka sulit ya untuk membuat suatu koordinasi atau membuat suatu pertahanan yang rapi. Berusaha dikejar oleh Peter Rumaropen, ada Oka John di situ. Ya, kita lihat kedua pemain ini bermain di klub yang sama musim lalu. Dan Oka John kembali kita melihat mencoba berduel. Kembali kurang cermat pemain-pemain Persik Kediri. Oka John. Legimin Raharjo. Melebar ke kanan. Husnul Yuli. Haryanto kali ini. Yang dituju adalah Mahyadi Panggabean. Oka John. Kurang jelas arah bola yang dilepaskan oleh Oka John. Alexia Rangga. Ya, mungkin salah satu faktor yang harus diwaspadai para pemain Kediri adalah pentingnya mereka tidak kehilangan bola di lini tengah. Karena kita juga lihat bahwa para pemain Persiwa yang berada di lini tengah juga adalah pemain-pemain yang terkenal akan staminanya, yang kita tahu juga tidak mudah menyerah.
Disapu saja oleh Habel Satya. Pemain berusia 23 tahun. Ya, Nazarov memberikan bola sama saya. Lihat, belum kelihatan ya. Sebagai pemain asing harus memberikan kontribusi lebih kepada pemain lokal. Kembali serangan Persik Kediri. Cepat kita lihat. Mahyadi Saktiawan dan nyaris saja ada Pato Morales di situ. Masih bisa dibuang oleh Nur Cahyo. Kita melihat di sini bagaimana posisi Nur Cahyo sudah begitu baik, dan kali ini lihatlah bagaimana visi seorang Sakti Sinaga melihat rekannya di depan, yaitu Pato Morales. Sangat beruntung bagi Nur Cahyo, ia berada pada tempat yang tepat untuk menghalau bola tersebut. Kembali menghasilkan sepak pojok yang ke-9 bagi Persik Kediri di babak pertama. Husnul Yuli mengangkat bola. Disapu saja oleh Habel Satya. Sebuah tendangan dari jarak yang cukup jauh. Usaha dilepaskan oleh Gunawan. Ya, tendangan yang terlalu berambisi saya pikir ya, karena memang jaraknya masih sangat jauh. Iya. Arianto. Pato Morales. Husnul Yuli. Masih Husnul Yuli. Sebuah chop dari Husnul Yuli ke tiang jauh. Ya, mungkin satu hal yang harus dicermati oleh para pemain Persiwa, yaitu pergerakan Husnul yang terus-menerus mampu menerjang sisi sayap kiri Persiwa Wamena. Kita melihat mungkin sudah lebih dari 6 kali Husnul memberikan umpan-umpan yang sangat membahayakan dari posisi tersebut. Dan sungguh mengejutkan bahwa belum ada langkah-langkah untuk mencegah pergerakan Husnul Yuli. Terlihat ia begitu bebas, begitu menikmati permainannya di sisi sayap kanan, seperti tidak ada yang menjaga. Alex Rangga melebar ke kanan, berusaha dikejar oleh Habel Satya. Masih Habel, pendek saja. Di kotak penalti Persik Kediri, Peter Umaropen. Emmanuel Padua kembali ke Peter. Lepaskan umpan ke tiang jauh. Masih gagal. Eric Wicks Lewis, pemain yang berasal dari Liberia ini. Ya, saya pikir terlalu jauh umpannya ya. Sehingga sulit sekali Pudai untuk menjangkau bola daripada Peter Umaropen. Saya juga tidak melihat kekuatan Persiwa ketika lawan Persebaya. Bola selalu banyak dari sayap ya. Tetapi malam ini kita tidak melihat kelebihan Habel Satya ataupun Rangga. Arianto berusaha dikejar oleh Husnul Yuli. Masih berhasil Husnul Yuli melewati Manuel Padua. Husnul Yuli dan masih gagal menghasilkan gol. Sebuah usaha yang dilakukan oleh Pato Morales tampaknya mengenai wajah Yesaya Desnam. Ya, kita melihat di sini kembali Husnul Yuli melakukan penetrasi dari sisi kanan, memberikan umpan yang sangat akurat kepada Pato, dan Pato kepada Sakti, dan beruntung bagi Persiwa di sana ada aksi heroik dari seorang Yesaya Desnam yang berjibaku untuk menghalau bola. Kalau tidak, ini sudah pasti adalah gol kedua bagi seorang Sakti Sinaga dan bisa jadi sekaligus membuka keran gol dari Persik Kediri. Ya, sampai menit 28 kita lihat ya, memang serangan yang dibangun oleh Persik Kediri lebih banyak dari sayap kanan, yaitu dari Husnul Yuli. Dan di sini kita lihat memang Rangga tidak bisa mengimbangi atau bisa menghentikan gerakan daripada Husnul Yuli, sehingga Husnul Yuli mudah sekali mengangkat bola atau melewati pemain-pemain belakang daripada Persiwa. Nyaris saja menambah gol Persik Kediri, sebuah heading dari Patricio Morales. Masih mendapatkan perawatan Yesaya Desnam, pemain yang masih berusia 24 tahun. Haryanto, kembali Haryanto.
Yang dituju adalah Jeffrey Dwi Hadi. Berpindah ke sisi sebelah kiri kali ini. Sebuah tendangan langsung dari jarak yang cukup jauh. Dilepaskan oleh Nasirov Mekan. Ya, Nasarov sebenarnya diharapkan, kita lihat tendangan ulang dari Nasarov, sebenarnya dia diharapkan menjadi pengumpan atau pelayan daripada Pato ataupun Saktiawan. Tapi ternyata di sini mungkin dia ingin membuktikan bahwa dia sebenarnya lebih baik daripada Amarildo. Iya, apalagi kita lihat memang Persik Kediri mengalami masalah suplai bola di 3 pertandingan awal ya. Sehingga mereka kerap kali justru mengandalkan seorang Amarildo Souza, namun Amarildo pun yang memang belum klop dengan tim, justru kali ini diistirahatkan dan dicoba seorang pemain baru, Nazirov, yang berasal dari negeri Turkmenistan. Ya, saya memang kita lihat pembelian atau perekrutan pemain asing Persik Kediri musim ini tidak sebagus sebelumnya ya. Karena mereka ada dulu Danilo Fernando, ada Ronald Pagundes, tapi sekarang mereka mengalami kesulitan. Bahkan Amarildo disuruh atau dipecat oleh Persikmania karena tidak memiliki kualitas yang mereka harapkan. Nur Cahyo. Herman Batak tampaknya masih berada pada jalur aman di penjaga gawang. Selain juga penyerangan Kediri, kita juga harus mengapresiasi, saya pikir, lini belakang Kediri yang juga melakukan closing yang sangat baik. Kita melihat setiap kali para pemain Persiwa mencoba melakukan pergerakan, paling tidak ada 2 pemain Kediri yang mencoba menghalau. Dan itulah yang saya pikir menyulitkan seorang Peter Umaropen yang juga baru masuk, yang biasanya berperan sebagai pengumpan, belum mampu menyalurkan bola-bola matang ke depan. Ya, memang kita lihat pemain-pemain Persik ya, dalam bertahan mereka cukup disiplin ya. Gelandang juga cepat turun, Haryanto sebagai jangkar, dia cepat turun ke belakang untuk membantu penyerangan, pertahanan. Kapten ke-11 Persik Kediri, Mahyadi Panggabean, pemain yang juga telah menciptakan 1 gol. Kembali dibuang saja oleh Yesaya Desnam. Sangat-sangat riskan kita melihat posisi para pemain Persiwa dalam bertahan. Hanya berkat 1 ataupun 2 sentuhan mereka bisa selamat dari kebobolan lagi. Lihatlah. Kembali masih mengenai badan Mandagi. Husnul Yuli kali ini kembali melepaskan sebuah assist ke depan, offside. Saktiawan Sinaga, pencipta 2 gol bagi Persik Kediri di awal Jarum Indonesia Super League. Ya, dengan serangan yang datangnya bergelombang dari Kediri ya, sehingga menyulitkan anak-anak Persiwa untuk menggalang pertahanan. Mereka istilahnya tidak sempat napas, sudah datang lagi bolanya. Mahyadi Panggabean. Lebar ke kanan. Gunawan tadi. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Persiwa Wamena. Alex Yarangga melepaskan umpan ke kotak penalti. Masih ada Oka John. Nasirov melebar ke kanan. Kembali. Pemain Persik, Husnul Yuli. Pemain yang sangat mobile di usia yang tidak muda lagi. Disapu saja oleh Nur Cahyo. Ya, kita lihat memang dengan serangan yang begitu cepat datang, tidak sempat berpikir ya, pemain belakang Persiwa. Betul. Mau dipenakan itu bola. Kembali ke Husnul Yuli. Haryanto kerjasama dia dengan Husnul Yuli. Lepaskan umpan ke tiang jauh. Masih dapat diraih. Kembali sebuah peluang Pato Morales. Saktiawan Sinaga juga ada di situ. Haryanto, Saktiawan Sinaga. Kembali ke kaki Haryanto, melebar ke sisi sebelah kiri. Mahyadi Panggabean. Dan, wow! Peluang emas kembali terbuang bagi Persik Kediri. Ya, Sayang sekali. Nasirov Moken. mungkin satu apresiasi kepada Mahyadi Panggabean yang memberikan umpan yang sangat manja kepada Nazirov, di mana seharusnya apabila di sana ada seorang
Sakti Sinaga ataupun Pato Morales yang memang adalah striker murni seharusnya bisa mencetak gol, dan ini semua dimulai oleh kembali sebuah umpan ke jantung pertahanan oleh Kusnul Yuli, dan kita melihat bagaimana di sana Gary Mandagi tidak mampu menghalau, hampir saja tadi Sakti menambah gol, dan kemudianlah baru datang sebuah serangan lagi di mana Mahyadi memberikan umpan yang sangat matang, namun memang saya pikir situasi bagi Nazirov yang memang notabene adalah pemain tengah sulit untuk mengeksekusinya menjadi gol. Ya, saya pikir satu catatan juga bagi kubu Persiwa, Bung Joko atau Janal Abidin ya. Kita lihat bola dari serangan tayangan ulang, bagaimana Sarok begitu bola matang tidak bisa memanfaatkan dengan baik. Dan saya pikir ini juga karena bukan kematangannya atau instingnya, nalurinya sebagai seorang striker. Dan bisa jadi keadaan berubah apabila di sana ada seorang Sakti Sinaga ataupun Pato Morales. Betul. Ini juga kita lihat Gary Mandagi yang diturunkan sebagai starter pada sore hari ini. Ini saya pikir juga sebuah perjudian ya. Karena kita lihat tadi tidak pernah menangkap bola dengan lengket. Akhirnya dimasukin lagi Timotius Mote. Dan akhirnya Gary Mandagi digantikan oleh Timotius Mote, penjaga gawang utama Persiwa Wamena. Setelah pemain berusia 26 tahun ini, pemain yang sebelumnya membela PSI Rembang, akhirnya harus digantikan setelah kebobolan 1 gol dan nyaris saja kebobolan 2 gol beberapa menit yang lalu. Fendi Mofu jauh ke depan, Eric Wiglewis, sebuah tendangan dan masih gagal. Cukup gemilang penampilan dari Herman Batak, mampu menepis sebuah tendangan melalui penetrasi yang dilakukan oleh Habel Satya tampaknya. Brilian sekali kita melihat bagaimana posisi seorang Herman Batak. Ia tidak bekerja keras selama ini, namun pada saat ia diuji, kita melihat ia mampu menempisnya, dan juga inilah yang dibutuhkan oleh Persiwa, tusukan-tusukan dari posisi sayap, khususnya dari Habel Satya. Ya, kita lihat memang mereka mencoba dengan bola-bola panjang tadi memanfaatkan kedua sayap, dan itu memang diperlihatkan oleh Habel Satya. Hanya saja memang tadi Herman Batak tepat pada posisinya sehingga peluang yang dimiliki oleh Persiwa tidak menghasilkan gol. Nampaknya ada pemain cedera yaitu Haryanto minta pertolongan dari tim kesehatan. Haryanto, pemain berusia 32 tahun, salah seorang pemain Persik yang cukup setia. Kita melihat meskipun sudah senior, Haryanto masih begitu stabil permainannya dan juga selalu turun untuk melakukan duel-duel keras di lini tengah. Dan inilah yang dibutuhkan oleh para pemain Kediri lainnya, bagaimana agresivitas dan juga sifat pantang menyerah yang membuat tim ini begitu galak setiap kali mereka bermain di Stadion Brawijaya, baik musim lalu bahkan musim ini. Sulit sekali tampaknya bagi tim lawan untuk menjungkalkan mereka di kandang sendiri. Ya, Haryanto memang seorang petarung ya. Walaupun usianya tidak lagi muda, tetapi stamina masih cukup bagus. Tapi ada mungkin menurut saya kekeliruan musim lalu. Dia ditunjuk menjadi asisten coach oleh Arcan Yuri, sehingga dia lebih banyak duduk di bangku cadangan. Tetapi begitu masuk Aji Santoso, dia kembali lagi menjadi starter. Dan itulah yang merubah permainan Kediri di putaran kedua musim lalu. Kali ini serangan dari Persiwa Wamena. Ya, memang tidak ada pilihan lain bagi Persiwa kecuali harus keluar menyerang. Kita melihat kurang lebih 30 menit pertama mereka bertahan. Namun kualitas mereka juga lumayan baik pada saat menyerang. Ya. Cukup menakutkan apabila mereka berani mengeluarkan inisiatif permainan individu dan juga penyerangan melalui sayap.
Ya memasuki menit 40 kita lihat memang Persiwa sudah mulai berani ya Iya. menyerang, memasuki daerah pertahanan Persik Kediri. Di sini mungkin kita tidak tahu apakah memang stamina pemain-pemain Persik sudah mulai turun. Pelatih Persik Kediri, Husnul Yakin, dengan yakinnya memberikan instruksi kepada para pemainnya. Pato Morales, Herman Batak, lagi-lagi tampaknya pemain Persik Jeffrey Dwi Hadi terjatuh setelah mengalami benturan dengan Fenry Movu. Ya, kita melihat memang ini adalah duel yang sangat keras di lapangan tengah. Apalagi kita melihat Persiwa turun di sini dengan pemain-pemain jangkar. Ada juga Fenry Movu, kemudian Alex Yarangga juga ada di sana. Kali ini ada Peter Umaropen yang juga kita tahu tidak kalah agresif apabila menjaga lini tengah. Tapi satu hal yang perlu dicermati adalah bagi Persiwa bagaimana mereka bisa menyelamatkan skor. Dan hampir saja kita melihat sesuatu yang cukup unik dari penjaga gawang Timotius Boxer Mote. Tersisa 5 menit dari waktu normal di babak pertama. Saat ini Persiwa Wamena tertinggal dari Macan Putih Persik Kediri dengan 1-0. Pada musim yang lalu kedua tim berbagi angka, masing-masing meraih 1 kali kemenangan dalam 2 pertemuan. Ini dia Timotius Mote, penjaga gawang utama yang baru saja masuk menggantikan Gary Mandagi. Nur Cahyo kembali mampu dipatahkan oleh Legimin Raharjo, mengangkat bola ke kotak penalti. Masih ada Yesaya Desnam tadi. Fenry Movu berpindah ke kanan. Yang dituju adalah Eric Wick. Masih Eric Wick Lewis. Abel Satya. Sebuah tendangan spekulasi, lagi-lagi tendangan first time. Ya, ini yang justru memudahkan penjaga gawang Herman Batak. Kita melihat di sini inisiatif dari Fenry Movu. Alangkah baiknya apabila ia mencoba juga menahan bola dan melakukan distribusi lagi kepada rekan-rekannya. Ya betul, memang ada pergantian pemain di sini. Amadou Sousa masuk menggantikan Haryanto. Yang menurut saya mungkin Haryanto agak mengalami cedera ya. Dengan masuknya Souza, kali ini kita melihat ada 2 perancang permainan bagi Kediri di lini tengah. Selain pemain baru Nazirov, di sini Amarildo Souza yang kita kenal dengan aksi-aksi individunya bersama Persijap Jepara musim lalu, diharapkan juga untuk melakukan suplai bola yang baik. Masih Nazirov. Kembali peluang bagi Persik dan kita melihat Amarildo Souza tampaknya bukan offside, Bung. Ya betul, tetapi kita lihat tayangan ulang bagaimana Amarildo Souza yang menurut pemain Persiwa sebenarnya tertangkap offside, tetapi asisten wasit ataupun wasit berkata lain. Nyaris saja Amarildo Souza kembali menambah gol bagi Persik Kediri. Souza. Legimin Raharjo, masih Legimin, kembali ke Souza. Pato Morales yang dituju. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Pato Morales terhadap Fenry Movu. Pato Morales tentu saja juga diberikan kesempatan kali ini dengan Kediri untuk membuktikan kualitasnya setelah di putaran kedua musim lalu dengan Arema. Betul. Tidak berhasil mencetak gol yang diharapkan. Edi Fodai. Kurang cermat kali ini Peter Umaropen. Jeffrey Dwi Hadi. Nazirov.
Masih Nasirov, lebar ke kiri. Sakti Sinaga. Kembali ke Nasirov. 1-2 dengan Sakti Sinaga. Masih membentur badan benteng Persiwa Wamena. Cukup baik kerjasama pemain-pemain Persiwa Wamena. Eric Wicks. Yesayas Desnam berpindah ke sisi sebelah kanan. Ya, saya Terlalu pikir jauh. Ya, memaksakan bola ya ke Ya. sudut kanan. Sebenarnya masih ada rekannya yang lebih dekat yang bisa dibagi bola. Amarildo Souza, mantan pemain Persijap Jepara. Gunawan, maksudnya ke Mahyadi Panggabean. Berhasil. Kembali pelanggaran. Nasirov, Mekan. Terhadap Henry Movu. Peter Omaropen. Pencipta 13 gol pada musim yang lalu bagi Persiwa Wamena. Ini dia Eric Wick Lewis. Ya, Pemain yang telah menciptakan 4 gol sejauh ini di Jarum Indonesia Super League tahun ini. sebenarnya kalau kita melihat lini depan Persiwa sudah cukup produktif di 4 pertandingan awal. Namun di pertandingan ini tampaknya mereka Wow, sebuah blunder nyaris saja dilakukan oleh Herman Batak. sebuah deja vu. Kita melihat sama seperti apa yang dilakukan oleh Gary Mandagi sebelum ia akhirnya harus keluar. Dan seperti yang saya katakan tadi bahwa sebenarnya lini depan Persiwa musim ini di 4 pertandingan awal sudah sangat produktif. Namun di pertandingan ini tampak mereka begitu terburu-buru melepaskan umpan sehingga belum ada serangan yang Wow, lagi-lagi masih cukup lengket pertahanan Herman Batak, mantan pemain Bontang FC. Husnul Yuli. Amarildo Souza kembali ke Husnul Yuli. Ya, memang kalau kita bicara produktif, Persiwa sampai saat ini paling produktif ya. Iya. Dengan 13 gol dari 4 pertandingan. Jeffrey Dwi Hadi. Amarildo Souza berhasil melewati Henry Movu. Masih Souza, pendek saja ke Sakti Sinaga, kembali ke Souza dan Souza. Sayang sekali, sebuah peluang yang sangat terbuka bagi Amarildo Souza. ya kita Masih melihat gagal dikonversikan menjadi gol, Bung. permainan yang amat latin di sini. Kita melihat bagaimana Sakti Sinaga bisa meramu permainan yang ciamik dengan Amarildo Souza. Dan sayang sekali di sana Souza tidak mampu mengeksekusi bola secara cepat sehingga ada pergerakan dari pemain belakang Persiwa untuk menghalaunya. Ya, sebuah segitiga yang cukup bagus ya. Hanya saja memang Amarildo tidak punya tendangan kanan yang cukup bagus sehingga memasakkan kiri dan membentur pemain belakang daripada Persiwa. Kembali Persiwa Wamena, Edi Bogai Vodai, dan akhirnya wasit Najamuddin Aspiran menyudahi jalannya babak pertama.